Nah, mengenai Pilpres tahun 2024 nanti, di beberapa kesempatan Jokowi tegas mengatakan bahwa tidak ada yang salah kalau dia cawe-cawe mengatur kemenangan jagoannya supaya jadi presiden penerusnya. Ini sebuah logika tanpa etika. Sebenarnya istilah cawe-cawe dalam bahasa Jawa berarti mencampuri urusan orang lain yang bukan haknya. Dan sifat campur tangan dalam istilah cawe-cawe itu ringan saja. Saya lihat Jokowi bukan lagi sekedar cawe-cawe, tetapi intervensi langsung dengan mengerahkan semua resources yang ia miliki. Saya bicara kebijakan saja. Kebijakan saja. Semua saya kritik. Yang ini gitu. Cuma kalau saya ditanya, sekarang kok menjadi muji-muji Pak Jokowi? Mana saya pernah memuji? Coba saya ingin tahu berita satu pun saya pernah memuji Pak Jokowi. Enggak. Tetapi saya juga tidak mencaci, gitu. Tidak mencaci. Nah, ketika memang pernah saya ketika suatu saat ditanya, kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu, atau kekuatan Pak Jokowi apa? Kok kuat sekali? Meskipun sudah digoyangkan, saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari, salahnya korupsinya enggak ketemu, enggak pernah korupsi, keluarganya enggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya enggak ada. Omongan Amin Rais itu memang selalu dibuat provokatif ya. Dulu ketika menjelang Pilpres 2019, Amin Rais menyebut soal partai setan dan partai Allah. Gibran tidak melihat perkataan Amin Rais ini sebagai sebuah ancaman ya, malah diketawain kayak sama anak kecil yang lagi marah-marah minta dikasih es krim gitu ya. Gibran pasti paham betapa hausnya Amin Rais ini akan perhatian publik. Ngomong sampai mulut berbusa tuding putra Jokowi terlibat korupsi, Amin Rais malah kena ditantang Mas Gibran kalau berani. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka tak mau tinggal diam digoyang pakai isu korupsi. Dia dan adiknya Kaisang Pangarep disebut-sebut terlibat kasus rasuah. Isu miring yang menerpa dua putra Presiden Joko Widodo itu pertama kali digelindingkan Amin Rais dan teman-temannya. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK paru-paru ini. Mereka mendesak lembaga itu segera turun tangan terkait dugaan tersebut. Alih-alih takut dengan isu tersebut, Gibran justru meminta Amin Rais CS untuk melaporkan dirinya ke KPK jika mereka punya bukti, sebab koar-koar tanpa bukti sama saja omong kosong. Laporkan saja kalau ada buktinya, laporkan saja, kata Gibran kepada wartawan dilansir Senin 28 Agustus 2023. Gibran mengatakan jika Amin Rais CS berani melaporkan dirinya, maka dia bersedia mendatangi KPK untuk memberikan kesaksian. Gibran mengaku sama sekali tak gentar dengan isu tersebut, dibuktikan saja. Saya ikut saja, dipanggil saya datang, tegas Gibran. Sebelumnya Amin Rais dan Rizal Ramli beserta rombongan mendatangi gedung KPK untuk bertemu pimpinan KPK. Kedatangan mereka ke KPK untuk menanyakan progres laporan dugaan korupsi dengan terlapor Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep pada Januari 2022 silam. Meski membawa bukti baru, namun permintaan mereka bertemu pimpinan KPK ditolak. Amin menyebut ada tren naiknya kasus korupsi di era pemerintahan Jokowi. Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Jokowi makin menusuk ke dalam. Rumah Jokowi itu bersemayam korupsi. Yang luar biasa, enough is enough. We have to do something, ujar Amin Rais. Menurut dia, pada tahun 2015 ada perusahaan besar bernama PTSM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Namun dalam prosesnya Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar rupiah. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM, kata Ubaidillah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin 10 Januari 2022. Menurut Ubaidillah, dugaan KKN sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang dan anak petinggi PTSM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah.
Dalam waktu yang dekat dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar rupiah ujarnya. Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden, kata dia. Dalam laporannya, Ubaidillah mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari Ventura ke perusahaan Gibran dan Kaisang. Atas pelaporan tersebut, Ubaidillah meminta lembaga anti rasuah memanggil Presiden Joko Widodo guna menjelaskan keterkaitan dua anaknya dalam perkara ini. Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang. Dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini, tuturnya. Respon Gibran atas pelaporan ini, Gibran pun telah angkat bicara. Wali Kota Solo itu mengaku tak tahu menahu perihal dugaan korupsi yang disangkakan kepadanya dan Kaisang. Korupsi apa? Pembakaran hutan. Nanti takon Kaisang wai, tanya Kaisang saja. Ya silakan dilaporkan saja kalau salah, ya kami siap, kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Senin 10 Januari 2022.